Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani dengan NIM A1A1240056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT laporan makalah ilmiah untuk tugas UTS Perekonomian Indonesia yang dimana judulnya yaitu Dinamika Kependudukan Migrasi Tenaga Kerja dan Dampaknya Terhadap Pasar Kerja serta Kesejahteraan Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama yaitu latar belakang. 1. Pertumbuhan penduduk. Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pada pasar kerja, pendidikan, dan infrastruktur. 2. Dominasi sektor informal. Pasar kerja lokal didominasi sektor informal dan pertanian subsisten sehingga kurang mampu menyerap tenaga kerja berkualifikasi. 3. Migrasi ke kota. Arus urbanisasi dari kabupaten ke kota Kendari menciptakan tekanan infrastruktur di daerah tujuan dan kehilangan SDM produktif di daerah asal. 4. Dampak ganda migrasi. Remitansi meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun perubahan struktur keluarga dan berkurangnya tenaga produktif di desa menjadi dampak sosial nyata. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, Revestein, hukum migrasi klasik, yang dimana migran cenderung berpindah jarak pendek, motif ekonomi sebagai pendorong utama. Kedua, Haris Todaro, yang dimana keputusan migrasi berdasarkan perbandingan expected income kota pendapatan aktual desa. 3. Migrasi sebagai investasi. Manfaat harus melebihi biaya migrasi. 4. Daerah maju menarik SDM dari daerah terbelakang, memperlebar ketimpangan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, detail pelaksanaan. Metode wawancara tatap muka mendalam. Narasumber Salma, warga Kabupaten Muna Induk. Tanggal 25 Juni 2026. Waktu 15.43 Lokasi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemilihan purposif sampling berdasarkan relevansi pengalaman. Berikut 8 pertanyaan panduan. 1. Kondisi lapangan pekerjaan lokal. 2. Pola migrasi dan daerah tujuan. 3. Alasan utama bermigrasi. 4. Dampak terhadap keluarga yang ditinggal. 5. Kondisi retur migrat. 6. Kebutuhan keterampilan dan pendidikan. 7. Peran pemerintah daerah. Dan 8. Harapan kondisi ketenaga kerjaan. Selanjutnya, temuan kondisi pasar kerja dan pola migrasi. Tema 1. Kondisi pasar kerja lokal. Lapangan kerja di Kabupaten Muna Induk dinilai masih cukup, namun ini merujuk pada sektor informal, yaitu pertanian, perikanan, perdagangan kecil, yang berciri pendapatan rendah dan tidak ada jaminan sosial dan ketidakpastian tinggi, kualitas pekerjaan jauh di bawah standar perkotaan. Tema 2. Pola migrasi tenaga kerja. Migrasi internal dari Muna Induk ke Kota Kendari bersifat masif dan jangka panjang. Kendari sebagai ibu kota provinsi menjadi magnet utama karena menawarkan peluang ekonomi lebih luas. Pola ini sesuai teori kota semakin maju, daerah asal kehilangan SDM. Temuan faktor migrasi dan dampak keluarga. Tema 3. Faktor pendorong migrasi. Perbedaan upah perkotaan dan perdesaan menjadi daya tarik utama yang sulit ditolak, terutama bagi angkatan kerja muda. Hal ini selaras dengan model Haris Todaro selama income di Kendari lebih tinggi daripada aktual di Muna Induk. Arus migrasi akan terus berlanjut bahkan jika probabilitas pekerjaan formal tidak tinggi. Tema 4. Dampak terhadap kesejahteraan keluarga.
Dengan saya merantau, anggota keluarga saya cukup terbantu. Remitansi meningkatkan konsumsi, membiayai pendidikan anak, dan memenuhi investasi rumah tangga. Tema 5, Retur Migrat sebagai agen pembangunan lokal. Iya, mereka membawa modal untuk bangun usaha di kampung. Retur migran berperan sebagai wirausahaan lokal menciptakan lapangan kerja di daerah asal. Tema 6, Urgensi literasi digital. Tema 7, Peran pemerintah. Tema 8, Harapan rakyat. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Yang pertama, pasar kerja Muna Induk masih mampu menyerap tenaga kerja melalui sektor informal, namun dengan upah dan kualitas kerja yang rendah. 2. Migrasi ke kota Kendari berlangsung masif dengan motif utama pencarian upah lebih tinggi sebagai strategi adaptasi ekonomi rumah tangga. 3. Remitansi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Retur migrat berpotensi menjadi agen pembangunan ekonomi lokal. 4. Teknologi adalah kompetensi paling dibutuhkan, menuntut transformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasional. 5. Bantuan modal pemerintah diakui relevan, namun perlu diperkuat dalam cakupan pendampingan teknis dan akses pasar berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang pertama itu perkuat BLK digital, yang dimana Pemprov Sultra memperkuat pelatihan vokasional berbasis teknologi digital di BLK seluruh kabupaten atau kota dengan kurikulum sesuai kebutuhan industri. 2. Program Retur Migrat, yang dimana pemerintah Kabupaten Muna Induk mengembangkan program khusus fasilitas retur migran untuk memanfaatkan modal dan keterampilan yang dibawa dari kota. 3. Bantuan modal pendampingan. Perluasan bantuan modal usaha harus dibarengi pendampingan teknis berkelanjutan dan akses pasar agar dampak terhadap lapangan kerja lebih signifikan. Dan yang terakhir, sinergi Pentahelix, yang dimana sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk ekosistem ketenagakerjaan inklusif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas itu tadi presentasi saya terkait PPT UTS. Baik, itu tadi presentasi PPT saya untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.